Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat yang menyempatkan mampir di virtual ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menuju hidayahnya. Jadi semua marilah kita buka acara ini dengan membaca surat wasilah, yaitu Al-Fatihah. Syai'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk memulai pertemuan kita hari ini yang kersa paring dawuh dalu menika mangke Mas Ali Masrukin saking Jombang, tepatipun alamatipun wonten Perak sing ndi kula nggih tahu sowan ngrika. Muga-muga dalam waktu ada kesempatan untuk mampir. Mugi-mugi. Dalam kesempatan ini beliau akan menyempatkan pembahasan tentang seluk-beluk tasakur, seluk-beluk bersyukur menurut teknik-teknik DNSA yang beliau akan sampaikan secara runtut nanti. Konseptual, timingnya tepat. Beliau akan mengambil waktu mungkin 4 sampai 6 pertemuan dalam bulan ini khusus membahas, membimbing kita untuk bisa pandai bersyukur. Bersyukur bagi kita tidak hanya alhamdulillah banyak-banyak dan sebagainya itu, tapi akan saya arah-arahnya mungkin mudah-mudahan akan klop dengan apa yang akan disampaikan Mas Ali. Kalau nggak klop ya anggap saja angin lalu. Tentang bersyukur, pelajaran yang sangat tepat bagi kita, bagi saya ini jenengan bayain klaim ya, mudah-mudahan saja tepat. Saya cenderung untuk apa yang digambarkan oleh sebuah acara faktual, yaitu aktivitas ketika para sahabat yang tua, ashabus salifin, salaf, itu datang kepada ibunda Sayyidatina Aisyah
radhiyallahu taala anhu. Para sahabat awalin ini minta kepada beliau, wahai Bunda Ummul Mukminin, sekiranya apa yang paling panjenengan gawok perhatikan istimewa tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau tidak langsung menjawab, tapi diam dengan menyucurkan air matanya. Mungkin ya teringat nostalgia bagaimana kehidupan beliau dengan baginda Rasulullah SAW. Dan pecahlah pembicaraan. Begini, wahai saudara-saudaraku yang panjenengan tanyakan ini membawa saya kepada suasana yang sangat berkesan dalam kehidupan bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika malam beliau berkunjung ke rumah ceritanya ke Bunda Aisyah. Ya sudah tidur-tidur, ya pentol ketemu pentol, pokoknya sudah dekat gitu. Ada yang sangat membuat saya terkejut. Baginda Rasulullah SAW minta waktu, wahai Khadijah, saya minta waktu untuk mendirikan sholat malam sejenak di malam hari. Monggo tidak akan istilahnya gitu. Saya tidak akan bisa bercerita secara letterot. Cuman bahasa saya saja. Tapi hadisnya sangat sahdu sekali. Yaitu ini, malam-malam berkunjung ke rumah istrinya, masih minta waktu untuk menyisihkan waktu sholat malam. Maka saya juga izinkan beliau untuk mengerjakan maksudnya bersolat. Ketika beliau sholat, saya perhatikan beliau di dinginnya malam ini mengambil air wudhu. Ya, selesai itu mengerjakan sholat. Saya melihat sholatnya beliau begitu lama. Sampai-sampai bercucuran keringat, bahkan bercucuran air mata menetes dari mukanya, lewat janggutnya ke dadanya. Itu diceritakan. Dan lama sekali beliau cerita banget, sampai-sampai kaki baginda Rasulullah bengkak-bengkak karena lamanya bersolat. Jadi saya biarkan aja beliau. Saya izinkan untuk tetap menghadap Allah dengan sholatnya. Namun ketika beliau selesai sholat, hampiri saya dan saya bertanya, saya heran baginda Rasulullah SAW. Anda ini orang kekasih Allah, terjamin dari dosa. Tentu saja amalnya diterima, pokoknya kelasnya sudah gitu, di atas segala-galanya. Mengapa masih segitunya
sholat panjenengan sampai bengkak-bengkak dan lama sekali. Beliau hanya tersenyum saja dan ketawa, wahai istriku. Meskipun saya itu terjamin, saya tidak bisa tepat bahasanya, nanti panjenengan bisa mendengarkan. Meskipun demikian saya tetap melaksanakan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban seperti itu. Karena apakah tidak seyogianya? Apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur setelah dapat hasil besar demikian itu? Itulah makna syukur yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah kepada kita. Betapa bukan mengharapkan apa-apa, beliau terjamin masuk surga, pokoknya sudahlah di atas segalanya. Tapi beliau masih mau beribadah malam sebegitu beratnya, hanya memantaskan dirinya sebagai hamba yang bisa bersyukur. Inilah mungkin yang akan disampaikan landasan Pak Ali Masukin dalam kesempatan bertemu perdananya dengan kita. Mudah-mudahan kok maksud Pak Ali panjenengan bisa membahas semuanya kepada kita, dan kita akan membuka seluas-luasnya hati kita untuk bersama panjenengan selama ini, waktu yang akan kita pergunakan untuk tema ini. Monggo Pak Ali panjenengan tackle. Selamat datang Pak Dokter, selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Gi. Mas Ali, mendengarkan. Monggo. Pengantar saya cuma itu aja. Pantaskah saya tidak bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allah. Jadi kita memantaskan diri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita, pelatih kita, yaitu Syekh Setio Purwanto yang saya hormati, Mbah Yayin, dan seluruh segenap yang ada di jamaah virtual ini yang saya hormati, juga jamaah DNSA seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang saya hormati. Pertama-tama, marilah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, seru sekalian alam. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan, terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Agung Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbah Yayin dan teman-teman semuanya memberi waktu untuk saya
untuk bisa mewarnai acara virtual DNSA Jawa Timur ini. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sesungguhnya saya itu pendatang baru di DNSA, baru 5 bulan atau 6 bulan. Ya mudah-mudahan meskipun saya itu anggota DNSA yang terbaru, mudah-mudahan bisa mewarnai DNSA yang ada di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia atau di luar negeri, sehingga bisa sambung menyambung menjadi satu. Alhamdulillah. Itulah Indonesia. Bapak, Ibu yang saya hormati, ya perkenalkan nama saya Ali Masrukin dari Perak, Jombang. Karena tak kenal juga maka tak sayang, itulah semboyan orang-orang dulu, ya. Pepatah orang-orang dulu. Nah, hal ini saya tidak banyak mengungkapkan tentang dasar-dasarnya syukur, cerita-ceritanya syukur, juga tidak lebih mengutamakan atau mengoptimalkan patrap daripada syukur itu bagaimana yang bisa mengangkat atau bisa mengembangkan diri kita untuk mengatasi kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, setiap waktu, dengan satu kata, yaitu syukur. Syukur yang biasa diucapkan oleh semua orang sejak kita kecil sudah kenal yang namanya alhamdulillah, yaitu sesuatu yang kata atau satu kata yang sangat singkat, sangat biasa kita ucapkan. Nah, malam ini sesuatu yang sangat biasa kita gali bersama, kita proses agar satu kata itu bisa menjadi sesuatu yang luar kata, kalimat yang luar biasa untuk menuju keajaiban hidup kita semuanya, dunia sampai akhirat. Amin. Sehingga pada malam hari ini sebuah pembukaan saya, mungkin ada seri-seri berikutnya tentang syukur, karena saya lebih mengoptimalkan tentang patrape syukur iku piye sih sak mestine gitu. Sehingga kita bisa merasakannya, bisa menikmatinya dengan baik. Kalau dilihat dari kata-kata syukur, memang kata-kata yang sangat singkat. Dilihat dari kamus, syukur itu berarti membuka. Lawannya itu adalah kufur. Dalam kamus artinya menutup. Bila kita itu mau masuk rumah, pasti kita harus membuka pintu dulu. Berarti bila kita memiliki tujuan, mari kita buka dengan syukur. Nanti prakteknya nanti bagaimana kita pasti bisa merasakannya. Dengan adanya arti makna yang sesungguhnya dalam kamus, antara menutup dan membuka, sudahkah kita itu bersyukur setiap saat, setiap waktu? Alhamdulillah. Dalam riset, bahwasanya bersyukur itu jangkauannya 4 penjuru 86 km. Kekuatan menembus ya frekuensi. Sehingga bila kita bepergian dengan syukur, malah semakin itu, semakin jelas, semakin terang, semakin cerah, semakin terbimbing diri kita kepada Allah. Apalagi kalau sudah menggunakan kesadaran yang saat ini kita pelajari bersama. Itu syukur. Makanya sesuatu yang kelihatannya sepele, sangat biasa, kita gali, kita proses. Maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa.
Juga banyak sesuatu yang kelihatannya luar biasa, ternyata itu menjadi sangat biasa. Makanya mungkin pada malam hari ini akan terjawab bagaimana sih syukur yang sesungguhnya. Untuk kesehatan kita oke, untuk kehidupan kita sehari-hari oke, untuk apa aja. Sesungguhnya jawabannya hanya satu kata, syukur penyelesaiannya. Makanya saya itu mengambil tema seperti ini tidak hanya satu seri ini aja, beberapa seri langsung praktek, langsung praktek. Supaya kita itu bisa Alhamdulillah. menjalaninya dengan baik. Gitu. Memang ini sangat ringan, sangat biasa. Saya itu sering umpama kedatangan tamu, minta ijazah, minta doa umpamanya ya. Syukur aja. Kelihatannya itu juga diremehkan. Setelah saya praktekkan dengan dia, memang langsung saya praktekkan. Alhamdulillah jawabannya sangat positif. Itu yang terjadi. Makanya sesuai dengan metode, sesuai dengan pelajaran di DNSA, yaitu Patrap ya. Memang mengutamakan Patrape, ada HP, prakteknya dalam setiap hari ya. Itu. Maka kita posisikan syukur untuk segala-galanya, termasuk syukur ini adalah salah satu daripada 3T. 3T kita itu akan cepat terwujud, terlaksana dengan baik, akan terus meningkat. Kalau syukur kita itu sudah matang sungguhan, wah hebat, akan menguasai segala-galanya nantinya. Gitu. Karena Subhanallah. profesi saya itu memang profesi syukur, ya alhamdulillah saya bergelut di dunia syukur itu kira-kira sudah 12 tahun lebih ya. Jadi amalan saya setiap hari itu hanya syukur aja ya. Syukur. Subhanallah, maha benar Allah ya. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah. Karena kemahabenaran Allah ya. Keagungan Allah. Nanti syukur itu nanti kita awali dari mensyukuri amanah yang telah diberikan kepada diri kita, yaitu berupa jasad, yaitu tubuh dulu ya. Karena ini adalah amanah. Untuk menyelesaikan amanah-amanah yang telah diberikan kepada Allah, itu sesungguhnya kita selesaikan dengan 3T, termasuk salah satu yang saya ambil tema itu adalah syukur pada malam hari ini. Karena bila amanah-amanah itu tidak selesai, kita yang akan rugi sendiri. Para jamaah DNSA, Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar itu pembukaan daripada syukur. Sekarang menginjak yaitu isi daripada syukur itu bagaimana. Nanti setelah itu kita praktek bersama-sama, yaitu mensyukuri anggota badan kita satu persatu. Jika nanti anggota badan kita ada yang bermasalah supaya difokuskan di situ. Bila ada pikiran kita yang bermasalah supaya difokuskan di pikiran. Bila kita itu kesulitan dalam bidang apa aja itu nanti bisa selesai juga insya Allah dengan kehendak Allah. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya juga tidak begitu banyak untuk bicara, tetapi mari kita gunakan untuk banyak prakteknya nanti ya. Sebelum kita melangkah ke praktek, bahwasanya syukur sudah saya alami dan sudah saya nikmati, sudah saya rasakan 12 tahun yang lalu. Dari tangan kosong, ya, dari rendah sampai saat ini,
itu memang saya tidak henti-hentinya dengan syukur. Sehari-hari hanya syukur, saya ngobati orang itu hanya dengan syukur, semuanya itu dengan syukur. Makanya dengan adanya saya itu sudah memanfaatkan atau menerima manfaatnya, sehingga saya ingin mewarnai anggota jamaah DNSA Jawa Timur. Mari kita tingkatkan bersyukur. Setelah pelajaran ini selesai, insya Allah pasti ada komentar-komentar ketika kita berlatih syukur. Makanya dengan adanya tahun baru Hijriah, pindah kita dari kufur menuju syukur. Hijrah kita dari kufur menuju kufur. Sak pinter-pintere wong kalau nggak bersyukur juga belum berarti. Makanya syukur diakui oleh semua agama, syukur juga diakui oleh semua aliran kepercayaan apapun, itu adalah syukur. Sehingga syukur itu sudah universal diakui oleh semuanya. Dan alam semesta sendiri juga selalu bersyukur kepada Allah. Gitu. Maka dengan ajaran hijrahnya kita dari kufur menuju syukur, berarti dari tertutup menjadi terbuka. Terbuka pikiran kita, terbuka hati kita, terbuka jiwa kita, kesadaran kita, terbuka semuanya. Ya. Itu syukur. Sebuah kata tapi bisa menyelesaikan semua masalah apapun. Termasuk Kanjeng Nabi mengatakan afdhalu doa alhamdulillah. Jadi demikian ini pembukaan daripada syukur kita. Kata-kata saya, sekarang marilah kita praktek bersyukur, mensyukuri amanah Allah yang telah diberikan kita tanpa kita minta, yaitu berupa tubuh. Jadi nanti tubuh itu kita syukuri bersama-sama. Ketika saya membimbing, alhamdulillah, sampai di hati, sampai di kesadaran sampean mengatakan segala puji bagi Allah. Seru sekalian alam. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Gitu. Ketika saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, nanti saya itu menggunakan irama, ya, yaitu gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kesadarannya nanti di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya yang mengucapkan seperti itu, kesadaran sampean itu menirukan di hati Anda semuanya. Itu saya bimbing dari bawah, yaitu telapak kaki, ya. Nanti naik ke atas, sehingga seluruh tubuh itu bisa kita syukuri bersama-sama. Ya. Oke, sudah siap? Sekarang saya bimbing bersama-sama dulu. Saya tuntun bersama-sama, langsung berlatih patrak, ya. Insya Allah dengan adanya syukur kita juga sudah bisa mengalami sibullah juga. Ya. Sibuk. Ya. Insya Allah begitu nantinya. Ya. Karena pintu semua sudah kita buka. Ya. Gitu. Oke, marilah kita mulai bersama-sama. Sebelumnya, marilah. Nanti urusan doa Mbah Yayin ini hanya prakteknya syukur. Ya. Oke. Jadi marilah kita ikuti prakteknya syukur. Tenang aja dulu, diam, tenang, nyantai, rileks.
Semakin rileks, semakin baik, semakin nyantai, semakin oke. Mata agak dipejamkan. Biarkan pikiran kita kemana-mana ingin bercerita apa-apa. Karena semuanya itu oke, tidak ada masalah. Semakin rileks, semakin oke. Biarkan pikiran kita kemana-mana. Bercerita apa aja. Karena itu semuanya itu oke. Tidak ada salah, tidak ada masalah. Yang mengatakan tidak oke karena rendahnya kesadaran kita, sempitnya kesadaran kita aja. Ya Allah, izinkanlah kami semua untuk bersyukur. Ya Allah, izinkanlah kami semuanya agar menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami semuanya untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami semuanya untuk bisa bertakwa kepadamu, ya Allah. Karena tanpa izinmu semuanya itu sia-sia belaka. Marilah kita bersyukur diawali dari telapak kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita fokuskan di telapak kaki. Allah menciptakan telapak kaki yang seperti ini. Allah benar. Tidak ada yang salah. Ini sebuah keagungan Allah. Tanpa kita minta, kaki kita sudah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di atas telapak kaki ada mata kaki, dua mata kaki. Kita tidak tahu manfaatnya, tapi Allah yang tahu. Akhirnya kita diberitahu. Makanya wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam semesta saat ini sedang bersyukur. Alam jagat raya saat ini sedang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus naik ke atas, kita syukuri anggota badan kita karena ini amanah dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di dengkul kita itu biasanya sering linu dan lain sebagainya bermasalah, kita syukuri. Karena badan yang sering sakit itu jawabannya hanya satu, karena belum pernah disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik ke paha kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik ke atas lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang naik ke perut. Biasanya perut kita sering bermasalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Serta kesadarannya jangan sampai lupa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Susu coklat dipakai loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk ke atas, naik ke atas, yaitu di dada. Misalnya juga dada yang sesak nafas dan lain sebagainya. Kita syukuri dada kita saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biar kita bapaknya tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu leher kita syukuri saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua tangan kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kepala kita yang menjadi masalah, banyak masalah dari kepala, karena di kepala ada pikiran. Pertama, marilah kita mensyukuri kedua mata kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua telinga kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulut kita syukuri saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu hidung kita, tempat kita bernafas, masuk dan keluarnya nafas kita. Pertama, mensyukuri hidung kita dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Allah memberi nafas kita keluar masuk. Allah itu memberi nafas, menggerakkan nafas kita. Nafas ini kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh hormon-hormon kita, seluruh sel-sel tubuh kita syukuri saat ini. Darah daging kita, otot urat saraf kita syukuri saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang tenang aja dulu. Rasakan energi syukur yang mengalir terus-menerus di tubuh Anda. Fokuskan kepada badan yang bermasalah atau apapun yang bermasalah pada kita, fokuskan dengan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekarang kita tingkatkan lagi. Seluruh tubuh kita saat ini kita ajak untuk bersyukur kepada Allah. Tadi mensyukuri tubuh kita karena ini amanah. Sekarang tubuh kita, seluruh tubuh kita, organ tubuh kita ajak bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Karena Allah lah yang menjadikan, memberi semuanya ini kepada diri kita. Sehingga saat ini kita bersyukur kepadanya, kepada Allah. Karena Allah itu benar, karena Allah itu suci, karena Allah itu agung, Allah itu Rahman Rahim, Allah itu satu. Yang bisa semuanya, menguasai semua. Saat ini, mari anggota tubuh kita ajak untuk bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Hanya waktu 5 menit aja. Ya Allah, izinkanlah seluruh tubuhku
hormon sel-sel tubuhku, serta panca indraku untuk memuji kepadamu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sadari bahwasanya alam semesta saat ini memuji Allah, sedang memuji Allah, karena kebenaran Allah, keagungan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saat ini celupkan diri Anda kepada rahmatnya Allah, kekuatannya Allah. Tenggelamkan di situ. Tenggelam dalam kebahagiaan, tenggelam dalam rahmatnya Allah, tenggelam dalam kekuatan Allah. Lalu bersyukur dengan kesabaran Anda, maka bisa merasakan tercelup semakin dalam, semakin luar biasa. Alhamdulillah Alhamdulillah kepada Allah benar. Allah Maha Benar, Allah Maha Adil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, cukup. Buka mata pelan-pelan. Ya. Bagi yang ingin masih melanjutkan syukurnya, oke. Prakteknya syukur untuk tubuh kita, setelah itu tubuh kita ajak, karena tubuh kita ini ada mikrokosmos, alam jagat kecil. Mikrokosmos yang besar semuanya bisa menyatu, maka kita cepat mendapatkan energi ilahi, energi yang luar biasa. Oke. Jadi gitu Mbak Yayin, ya. Segi prakteknya tadi sudah saya lalui. Barangkali ada teman-teman yang berkomentar atau memberi tanggapan, ya. Ngobrol. Terima kasih Mas Ali. Saatnya kita berdialog untuk memperdalam apa yang telah kita peroleh, pengalaman dari praktek bersyukur yang dituntun oleh Pak Ali ini. Ya, tadi sore saya menulis ini, tapi belum saya share. Ya. Tentang guyon ini, guyon saya. Law attraction. Iya. Kita punya.
Kita punya akses. Saya berbicara bahwa mengapa kita keadaannya sekarang itu sedang terjebak dalam keangkuhan diri yang karena itu kita selalu sombong dan susah bersyukur. Ini adalah kelemahan kita. Semakin kita tebal kesombongan dan kelemahan syukur kita, maka daya syukur ini akan menutup kita, menjadi kufur kita akan nikmat keberhasilan karena mengapa? Ketika daya kufur ini terpancarkan dari kita, dikirimkan kepada alam semesta, karena ada bahwa hukum law attraction, bahwa alam semesta ini bergetar dan saling tarik-menarik antara daya yang ada pada diri kita dan daya yang ada pada alam semesta. Ketika kita kufur, maka kufuran, keengganan alam semesta untuk mengubah ketidakbisa menghijab, menutupi pertolongan Allah. Maka patrap yang ditawarkan Pak Ali Mas Hari ini adalah bagaimana kita mampu mengirimkan sinyal-sinyal attraction, getaran-getaran positif tentang bersyukur diri kita kepada Allah semesta, alam raya ini menjadi satu, maka akan menjadi kekuatan-kekuatan besar yang menggerakkan alam semesta dan diri kita untuk bersyukur lebih dahsyat lagi. Dan karena itulah Allah menggerakkan daya syukurnya kepada kita pada bentuk pertolongan Allah yang luar biasa. Dan akhirnya kita akan bisa memetik buah syukur ini dalam kehidupan nyata kita atas pertolongan Allah yang kokoh dan terjamin. Itulah mungkin kerangka kerja syukur kita dengan pendekatan menggerakkan kesadaran syukur, menciptakan daya cipta syukur kita di diri kita, kita lempar ke alam jagat bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah, dan akan lebih dahsyat lagi Allah menarik daya syukur yang kita miliki yang lemah itu dalam sibgohnya, maka akan terjelma bentuk-bentuk buah bunga dari sibgoh yang Allah berikan pada kita. Jadi
Ya, Assalamualaikum, Mbak Jayen. Assalamualaikum, Mbak Jayen. Waalaikumsalam. Ya, kok hilang Mbak Jayen? Saya sambil menunggu, nanti gantian dengan Pak Gianto. Ini Mbak Jayen kok hilang. Terima kasih Pak Ali, kenalkan. Saya Ya, ya. selamat. Ye, Ya, kenalkan Pak. Alhamdulillah Pak Ali. Eh, Sangat praktis apa yang sudah panjenengan sampaikan karena sudah ngelmu iku kelakone kanthi laku. Oke. Panjenengan ngendiko itu karena kemudian itu sudah menjalankan dan tidak tanggung-tanggung. 12 tahun ya Pak ya. Iya. 12 tahun sudah mengeterapkan dengan satu kalimat itu syukur tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga jadi ngelmu yang alhamdulillah bisa dirasakan oleh beberapa yang minta benar sebagai jalan sebagai jalan berbagai keperluan sehingga dalam aplikasi kehidupan itu sudah penyanjalan. Mohon maaf, saya ini pribadi ya, kebetulan punya amalan ya rangkaian dari kalimat thayyibah rahmatullah, nikmatullah, barokallah, ridha Allah. Dulu ya mohon maaf, guru saya tuh menyampaikan itu enggak diterangkan. Wes pokoknya diamal nih ngoten mawon tadi. Rahmatullah, nikmatullah, barokallah, ridha Allah. Jadi memang hidup itu yang paling pokok itu memang sesuai dengan yang kita pelajari sekarang di NSA 3T. Jadi berangkatnya itu dari menerima, subhanallah, menerima. Kemudian ini karena yang kita terima apa? Rahmat Allah dan kita nikmati. Nah, terus pintunya menuju kepada barokah Allah itu memang syukur. Kalau nikmat itu tidak disyukuri, yaitu kalau kufur nikmat, ya jadinya ya jadi ya seperti keadaan akhir-akhir zaman ini banyak orang stres, banyak yang kacau, yang sebagainya itu karena kufur terhadap nikmat, ya gitu. Jadi memang pintu masuk untuk barokah itu memang syukur dari apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Penyanyi tadi menerjemahkannya sangat aplikatif sekali dan kebetulan saya orang medis tadi ngerasake ya, apalagi mempelajari anatominya. Kemudian puncaknya adalah ridha Allah. Jadi semuanya itu hidup ini memang yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Termasuk masuk surga dan sebagainya itu hanya karena ridho Allah, bukan karena amalan kita. Amalan kita itu kadang-kadang wis ora genah. Hanya karena rahmat Allah saja dan ridho Allah itu yang kita capai sehingga soal surga neraka itu adalah urusannya Allah. Dengan DNSA ini memang kita juga sudah pernah mempelajari bersama Pak Ali tentang mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos. Jadi kalau menyinggung, tubuh kita itu mikrokosmos, tadi Mbah Jain sudah menyampaikan juga tadi dengan tadi getaran law of attraction LOA, itu law of attraction. Jadi kita itu bergetarnya kita itu dengan alam semesta ini adalah sambung. Kalau kita dengan alam semesta itu menerimanya dengan syukur, ya alam semesta itu juga kabeh menyenangkan, serba dibalik apa yang kita lihat, yang kita dengar, menjadi juga bersyukur bersama-sama. Tapi kalau kita kufur nikmat, isinya amu-amuan, kabeh serba ora cocok dan sebagainya. Terima kasih, apalagi penyanyi sudah menyampaikan dengan cara tatrapnya tadi, sehingga
urutannya itu memang sekuensinya itu betul sehingga kita bisa mencapai tadi bisa sampai ke sibgoh dan merasakan bahwa kita bersama Allah dan semuanya ada digerakkan oleh Allah. Mungkin itu tambahan dari saya untuk menikmati malam ini. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ali. Pak Wakil? Ya, mau tanya. Kalau tadi dalam praktek patrap syukur tadi ya, Pak Ali memulainya dari telapak kaki. Ya. Bolehkah ini misalkan memulainya dari atas, misalkan dari kepala atau dari bagian tubuh yang lain, apakah bisa? Oh, bisa aja. Bisa aja. Ya, terima kasih Pak Ali. Matur nuwun sangat. Iya. Nanti itu akan ada penjelasan-penjelasan berikutnya di episode berikutnya, Pak, ya. Nanti ada titik, ya. Ada titik yang harus disyukuri, yang mempercepat. Itu ada, ya. Jadi ini hanya masih pembukaan gitu aja. Untuk patrap minggu depan itu sudah lain nantinya, ya. Jadi ini hanya pembuka amanah Allah yang diberikan kepada kita yang sejak lahir procot tanpa kita minta sudah disempurnakan oleh Allah. Nah saat ini baru kita belajar patrap untuk mensyukurinya gitu. Untuk berikutnya semakin dalam nantinya ya. Semakin oke, semakin oke, semakin oke. Mudah-mudahan aja saya tetap bisa istiqomah untuk memandu syukur ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam mengarungi kehidupan selama sampai umur 56. Ya, yang lain Pak Gianto, mic-nya on. Pak Gianto mau ngendi kok? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun, jelas suara saya. Jelas, ya jelas. Bagus. Ini matur nuwun itu Pak Ali. Ya. Yaitu yang menyampaikan hasil praktek ditularkan pada kita semua, matur nuwun. Jadi kita nanti bisa meniru. Hanya untuk referensi saja. Ya. Bahwa surat Ibrahim ini kacamata Quran Waskito. Ya. Itu Ibrahim ayat 6 kalau tidak 7 ya. Tabana robakum la ing sakartum lajidanakum wala ing kafartum inangadabi lasati. Tabana robakum. Ketika Allah memaklumkan kepada kita. Jadi kita ini sebetulnya kalau tidak dimaklumkan oleh Allah kita itu tidak bisa apa-apa. Tabana robakum. Ketika Allah memperlihatkan atau memaklumkan kepada kita. Itu kata ini adalah sudah mencakup yang dikatakan Pak Dokter Slamet tadi, ya makrokosmos, ya mikrokosmos, semuanya sudah di situ. Itu kalau Allah itu tidak memaklumi kita itu kan wayang. Wayang itu kalau dalangnya tidak ngomong, tidak apa bisa kita. Jadi itu tabdana robakum ini tadi untuk kunci dulu, baru laing syakartum. Sopo sing gelem syukur, nak menikmati ditambah. Jadi kita ini bisa bersyukur karena tabdana robakum itu tadi. Ini harus kita ingat bahwa kita bisa bersyukur ini karena Allah memaklumkan, gue syukur. Maksudnya kita itu diberi kesadaran dengan itu jiwa yang dikasih ilham dulu baru memilih kita fujur atau takwa tadi. Jadi kalau syukur itu masuk di takwa. Jadi prosesnya itu kan itu Pak, kalau menurut di NSA. Iya. Allah itu
seolah-olah kita itu syukur, matur nuwun ya Allah. Setelah itu kesadaran matur nuwun itu datangnya dari sono. Dan kita itu baru bisa bersyukur. Jadi kalau tidak ada tadana robakumnya itu, kita itu tidak bisa apa-apa. Syukur baru karena kita diberi ilham, fujur dan takwa, yaitu wa nafsi wa masawa'a itu tadi, bahwa kita diberi jiwa untuk dikasih ilham, dan ilham itu kita untuk memilih, baru kita bisa mengucapkan syukur. Jadi gampangannya itu kita ini ketok kemaki seperti ini. Sebetulnya itu kita kalau tidak, apalagi seperti Pak Dokter itu tidak hati-hati, siriknya luar biasa. Bawa tinggi, ya. Nambani karena ilmunya, aku iso nyuntik, iso ngobati, kok iso ngandeyaknos, kan gitu. Itu kan fujur dulu, Pak, sama takwa. Pak Slamet bisa memilih itu. Oh, aku dikasih ilham untuk kepandaian bertakwa lewat obat, lewat diagnos, lewat, kan begitu mestinya kan. Itulah nanti apa yang dipraktekkan Pak Ali, yang dikatakan Pak Ali itu baru nyampe, baru nyambung. Dan saya luar biasa sekali ini kalau di virtual Jawa Timur ini, saya sangat kagum sekali bahwa luar biasa peningkatannya. Mbah Waget itu sendiri saya ngakoni itu bahwa di Jawa Timur itu isyarinya itu luar biasa loh, Pak Dokter Slamet. Padahal jarang sekali Pak Dokter Slamet jarang untuk kepadepokan padahal. Apalagi kalau penjenengan ke sana itu, wah lebih mantap, biasa. Ya, itu luar biasa. Bahwa itulah yang saya sampaikan, bukan saya ini nambahi dari Pak Ali tadi, bahwa karena kita ini kadang-kadang kalau tidak isyari kita pegang itu Pak Dokter Slamet, kita itu rumoksoni so syukur loh Pak gitu. Wah, aku nikmatku ben tambah. Rumus itu nikmat tambah syukur. Wah, aku tak syukur. Masane sik aku ki wae dhewe iso syukur, ndak bisa syukur kalau ndak disyukurkan sama yang punya syukur. Itu ndak bisa kita syukur. Itulah yang perlu kita pegang supaya nanti berikutnya itu kita selalu berpegangan pada wayang itu tadi, bahwa kita ini nek ora dilakokke ya ora iso apa-apa, Pak. Ora iso apa-apa. Ora iso apa-apa. Enggak bisa. Kita wong kita itu sudah dekat loh sama Allah, tapi enek doa yang support dekat dengan Allah. Padahal wis dekat ngopo dadak dekat neng. Karena kita itu memang enggak bisa apa-apa gitu loh. Oh, sudah dekat toh. Biar dekat dengan Allah itu lewat sholat sunat awabim, itu kan biar dekat. Terus lagi kalau berdoa dekat loh, kalau kan kita itu sudah dekat sebenarnya. Hanya kesadaran kita saja yang tidak merasakan bahwa kita dekat. Itulah tanda bahwa ridho Allah, seperti yang dikatakan Pak Dokter Slamet tadi. Aku awake dhewe iki nek ora nek ridho Allah, walah ndak bisa. Surga ya ndak tahu, neraka ya ndak tahu. Tapi kalau sudah ridhonya Allah, is okay. Begitu kira-kira. Monggo Mbah Yayin diteruskan. Mungkin Pak Slamet mau nambah lagi bisa. Monggo. Monggo yang lainnya. Yeah. Barangkali mau nambah. Pak Yayin kan hilang dong, nggak ada gambarnya. Mas Doni kemana ini? Sudah muncul suaranya Mbak Zain, belum muncul Mbak Yayin. Suaranya hilang Mbak Yayin. Ah, gitu. Mbak Yayin. Sakit kan iki? Sakit. Sakit ben komplit kabeh. Mbak Yayin. Nang Mas Doni kok yo gak muncul deh. Anu pamit Pak Doni. Oh, ngaten ya. Monggo Mas Yayin. Monggo. Sajaipun
Wekdal sampun cekap, kita bisa ketemu di Rebu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan mempertemukan kita. Untuk ini marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. surat usul Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah Waslim. Pak Dokter, selamat malam. Selamat malam, matur nuwun, barakallah. Pak Ali, Matur nuwun, barakallah. Mas Wahid, Jumpa, nggih. kuat kondisi. Saya belum tahu Pak Jakom.